Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trisnawati dengan NIM B2B023046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi statistika, yaitu grafik pengendali jumlah kumulatif. Nah, langsung aja kita simak materinya. Nah, untuk definisinya, grafik pengendali disebut juga grafik CUSUM atau Cumulative Sum Control Chart atau CSCC. Grafik pengendali merupakan teknik pengendali proses pada jalur yang bertujuan menyidik dengan cepat terjadinya pergeseran proses sampai penyelidikan terhadap proses itu sehingga tindakan pembetulan dapat dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tak sesuai diproduksi. Tujuan utama grafik pengendali itu yaitu untuk mendeteksi pergeseran kecil dalam rata-rata proses secara cepat yang seringkali tidak terdeteksi oleh grafik Shewhart atau X-bar yang pelupa. CUSUM itu mengingat riwayat data sebelumnya. Nah, komponen utama dan rumus. Jika proses berjalan di sekitar target, nilai SI akan berfluktuasi di sekitar 0. Jika terjadi kenaikan atau penurunan rata-rata proses, nilai SI akan meningkatkan atau menurun secara kumulatif, yang menyebabkan grafik bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, untuk rumus dasarnya, misalnya akan menghitung deviasi, jadi langsung aja DI sama dengan XI min T. Yang kedua, jika mau menghitung jumlah kumulatif atau SI-nya. Nah, langsung aja SI sama dengan sigma X J min T dengan J sama dengan 1 sama dengan I, atau lebih umum SI sama dengan SI min 1 ditambah buka kurung XI min T tutup kurung, di mana S0 sama dengan 0, dimulai dari 0. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam CUSUM. Yang pertama ada CUSUM tabular atau tabular CUSUM, yaitu menggunakan nilai kumulatif terpisah untuk mendeteksi pergeseran ke atas atau SH dan pergeseran ke bawah atau SL. Yang kedua ada CUSUM VMAS. Nah, CUSUM VMAS ini yaitu metode grafis yang menggunakan bentuk V yang ditempatkan di atas grafik data untuk menentukan apakah titik-titik tersebut keluar dari batas kendali. Nah, untuk langkah pembuatan CUSUM itu yang pertama tentukan nilai target terlebih dahulu. Lalu yang kedua, hitung selisih tiap data dengan target. Yang ketiga, jumlahkan selisih tersebut secara kumulatif. Yang keempat, plotkan hasil penjumlahan kumulatif pada grafik. Yang kelima, evaluasi tren atau gunakan batas kendali H untuk menentukan suatu proses. Nah, komponen grafik CUSUM yang pertama ada grafik pusat atau center line. Biasanya ditetapkan di angka 0. Lalu yang kedua ada batas kendali atau control limits, yaitu menentukan batas atas dan bawah. Jika SI keluar dari batas ini, maka proses dianggap tidak terkendali. Yang ketiga ada data kumulatif atau SI, titik-titik plot yang merupakan akumulasi deviasi. Nah, ini merupakan contoh grafik CUSUM. Misal, sehingga jumlah kumulatif dihitung sebagai berikut. SH atau SH yang mencari batas atas, rumusnya max 0, X bar I min mu 0 ditambah B plus SH I min 1. Terus SL-nya atau S lower mencari data batas bawah, itu nilai max 0 mu 0 min B dikurangi X bar I ditambah SL
dalam kurung I min 1, di mana SH tadi yang sudah saya jelaskan itu cusum atas, SL itu cusum bawah. Nah, dengan SH 0 sama dengan SN 0 sama dengan 0. Ketika SH dalam kurung I lebih dari H atau SLI lebih dari min H, maka proses di luar kendali. Nah, ini untuk contoh grafik cusumnya. Nah, langsung aja kita ke kesimpulan. Grafik pengendali cusum merupakan alat statistik yang sangat efektif untuk mendeteksi pergeseran rata-rata proses dalam skala kecil secara lebih sensitif dibandingkan peta kendali Shewhart konvensional. Hal ini dikarenakan cusum bekerja dengan cara mengakumulasi seluruh informasi dari sampel-sampel sebelumnya, sehingga tren penyimpangan sekecil apapun dari nilai target dapat teridentifikasi lebih cepat. Dalam aplikasinya, metode ini dapat diimplementasikan melalui pendekatan visual menggunakan VMAS maupun pendekatan numerik melalui metode tabular, di mana keduanya tidak hanya mampu memberikan sinyal saat proses keluar dari kendali, tetapi juga membantu praktisi menentukan titik waktu yang tepat saat pergeseran mulai terjadi guna mempermudah proses perbaikan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.